Sudah dapat Bapak Ibu? Topiknya sudah dapat Bapak Ibu? Ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Tolong angkat tangan supaya bisa diantar kepada saudara. Semua sudah dapat. Puji Tuhan saudara. Nah saudara kita, mari kita bangkit berdiri sebelum kita baca firman Tuhan. Kita deklarasi iman. Saudara sudah bawa Alkitab Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita cinta firman Tuhan saudara. Buktinya kita cinta firman Tuhan, Alkitab tidak lepas dari hidup kita saudaraku. Puji Tuhan. Mari angkat Alkitabnya bersama dengan renungan iman. Tinggi-tinggi saudaraku. Haleluya, kita deklarasi. Mari kita bersama-sama. Saudara kalau agak-agak lupa boleh dilihat di lirik di layar LCD. Sudah ditayangkan oleh anak-anak kita, pelayan-pelayan. Mari kita bersama 3, 2, 1. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang saya diajarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, saya percaya pengakuan iman kita didengar oleh Tuhan Yesus dan diteguhkan dari sorga. Ada amin saudaraku? Setiap kali Tuhan Yesus melakukan mukjizat di dalam Alkitab, saudara, ada satu apresiasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, jadilah seperti imanmu. Ada amin? Ya, aprosiomi mampa malum, menyelamatkan. Ya, imanmu lah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus berkata, kuasaku yang menyelamatkan. Yes, itu adalah kuasa Tuhan. Tapi Yesus lebih menekankan saudaraku supaya anak-anaknya, umatnya, saudaraku, memperhatikan iman, percaya kepada Tuhan. Makanya setiap terjadi mukjizat Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar saudaraku dengan topik saudaraku yang telah dipersiapkan Gembala Sidang kita, pemenang Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu firman Tuhan minggu yang lalu? Apa topiknya? Apa? Jangan tutup jalan Tuhan. Iya, puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Jangan tutup jalan Tuhan. Yes, haleluya. Jangan tutup. Tuhan sedianya mau memberkati kita. Ada amin? Hati Tuhan adalah hati yang suka memberkati anak-anaknya, saudaraku. Tetapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah hari ini saudaraku, kita belajar pemenang Tuhan saudara. Nanti kita melihat suatu contoh di dalam Alkitab. Saudara anak Tuhan, saudaraku, seorang saudaraku, Raja Daud, pemenang saudaraku karena percaya kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Dia berjalan di dalam iman, saudaraku. Bahkan sebelumnya, saudaraku, ya saya belajar juga di Alkitab bahwa sebelum segala sesuatu dimulai, dia diurapi oleh Nabi Samuel, saudara. Haleluya. Pengurapan itu bekerja dalam hidupnya, saudaraku. Dan saudara, dia berjalan juga di dalam iman. Di dalam Roma 1 ayat 17 ada di dalam renungan iman kita, dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada amin saudaraku? Roma 1 ayat 17. Haleluya. Ini ayat pendahuluan. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ada amin? Jadi Tuhan menginginkan hidup kita berjalan dari iman kepada iman, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, bukan berjalan dari kemenangan lalu kalah lagi. Bukan seperti itu. Itu namanya turun naik. Dunia mungkin berkata hidup manusia seperti roda pedati, itu kata dunia.
Tapi kata firman Tuhan bukan demikian. Kamu bukan menurun tapi menaik. Kamu bukan ekor tapi kepala. Itu firman Tuhan. Kalau dunia berkata hidup manusia ini seperti roda pedati, itu kita anak Tuhan jangan punya iman seperti itu. Ingatkan kiri kanan, jangan punya iman seperti itu. Itu iman yang kalah. Ada amin saudaraku. Kita bahkan di Alkitab dikatakan kita lebih daripada umat pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dalam segala perkara loh saudara. Bukan hanya satu perkara, yang lainnya kalah. Bukan demikian. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Kita harus mengibarkan panci. Ada amin. Nanti kita lihat Raja Daud memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan kelemahan, kekalahan saudaraku. Ada amin saudaraku. Hidup kita apa yang kita ucapkan saudaraku, kita kibarkan. Amin. Sama seperti bendera saudaraku, ya, bendera Indonesia merah putih dikebarkan kan begitu. Apalagi kalau hari merdeka 17 Agustus. Amin saudaraku. Itu ada artinya saudara. Dalam itu arti. Secara rohani juga demikian. Kita kibarkan, kita proklamasikan, kita ucapkan kebenaran firman. Amin. Saudara, dikatakan oleh Roma pasal 1 ayat 17 tadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Biarlah hidup kita seperti itu, dari iman kepada iman. Amin. Haleluya. Saudaraku, iman terus, iman itu adalah kepercayaan saudara, atau kalau bahasa yang lain keteguhan batin untuk mempercayai, memegang firman Tuhan. Ada amin saudaraku. Katakan kiri kanan, iman, keteguhan batin kita untuk memegang firman Tuhan. Teguh, tidak goyah. Amin. Bukan hanya pada awalnya kita pegang firman, lalu setelah itu kita lepaskan lagi. Seringkali saudaraku memang kalau di tangan kita ada kita pegang, mau kadang-kadang lepas. Kenapa? Karena kita nggak fokus. Kita lihat yang lain, maka yang kita pegang bisa jatuh di tangan kita. Pernah saudara alami? Pernah. Haleluya. Lalu kita terkejut, tiba-tiba jatuh ya, karena kita nggak fokus memegang. Saudara, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dari iman kepada iman, saudara. Artinya Tuhan inginkan kita berjalan terus dalam iman, dalam kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab, saudaraku, ya, salah satu contoh yaitu Raja Daud, saudara, yang menuai kemenangan, saudaraku, ya, ketika melawan Goliat, saudara. Saya ingatkan kita, semakin besar Goliat, semakin besar kemenangan. Ada amin Bapak Ibu? Katakan kiri kanan, jangan takut kepada Goliat, kertakan Goliat. Amin. Semakin besar Goliat, semakin besar kemenangan. Bila kita hidup di dalam Tuhan tentunya. Ada amin? Itu kuncinya. Kita hidup di dalam iman, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Ya, pada akhir zaman ini akan terjadi seperti itu. Ujian-ujian akan terjadi, saudara. Tetapi saudaraku, Daud, saudaraku yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak takut dan tidak gentar, saudara. Kita baca dulu, saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 43, saudara. 1 Samuel, silakan buka Alkitabnya. 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayat 43, 47. Sebenarnya ayatnya ini mulai dari ayat 40.
Tapi kita baca dari ayat 43 47. Nanti PR saudara di rumah baca mulai dari ayat 40. Ada amin? Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Kita sama-sama 1 Samuel 17:43. Dapat Bapak Ibu? Sama-sama besar membacanya, besarkan suaranya. 3, 2, ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Ya, kita baca aja sedikit lagi, saudaraku, di renungan iman sampai 47, tapi kita baca ayat sampai 30. 3 ayat lagi. Mari ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan yang beri kita kemenangan juga sampai hari ini dan sampai seterusnya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan yang memberi kemenangan kepada derajat Daud, Tuhan juga memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Ada amin? Kita melihat di sini, saudaraku, saudara Raja Daud, saudaraku, dia, saudara, mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, ketika saudaraku dia menghadapi Goliat, saudara. Goliat ini, saudaraku, sudah kita tahu ini dari ayat sebelumnya, saudaraku, bahkan mulai dari pasal, saudaraku, 17, dari ayat 1, sudah kalau kita baca nanti di rumah ceritanya, saudaraku. Goliat ini pendekar bangsa Filistin, saudara. Dia sudah belajar berperang mulai dari kecil, saudara. Haleluya, saudaraku. Dia sudah terlatih dengan perang, saudara. Sangat beda dengan Daud, saudara, yang saudaraku masih anak muda, yang kita dikatakan masih kemerah-merahan wajahnya, saudara. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Goliat ini menakut-nakuti bangsa Israel, saudara, selama 40 tahun, saudara. Kita lihat cerita dari ayat satunya, saudara, dari saudara Samuel 17 ini, saudara. Dia menakut-nakuti bangsa Israel. Dia berkata kepada bangsa Israel yang dibawa kepimpinan Raja Saul pada waktu itu, suruh satu orang untuk menghadapi aku, 1 lawan 1 maksudnya. Kalau aku bisa dikalahkannya, maka kami akan menjadi budakmu. Tapi kalau aku
mengungguli dia, maka kamu menjadi budak kami. Begitulah dia menakut-nakuti bangsa Israel selama 40 hari, saudaraku. Dan bangsa Israel ketakutan, mereka sembunyi di kolom-kolom batu, saudara. Mereka, saudaraku, ketakutan, termasuk juga Raja Saul pada waktu itu, saudara. Tapi ketika Daud sampai ke medan perang, dia mendengar itu, saudaraku, kata-kata hujatan dari Goliat, saudaraku, ya, hatinya mendidih, saudara. Haleluya. Yang tadinya, saudaraku, kalau kita, makanya tadi saya katakan ada awalnya tentu ayat ini bahwa Daud itu sudah sebelumnya sudah diurapi oleh Tuhan. Itu tidak boleh kita lupakan, saudara. Amen. Haleluya. Sudah diurapi oleh Tuhan, oleh saudara Nabi Samuel, saudara. Dan dia diurapi oleh Nabi Samuel dari minyak, dari tabung tanduk. Beda dengan pengurapan, saudaraku, raja sebelumnya itu Saul. Saudara, ini sangat juga mengandung arti, saudara. Kalau kita lihat, saudaraku, saudara, Saul juga sudah diurapi oleh Tuhan, oleh Nabi Samuel. Tapi pengurapan Saul itu beda dengan pengurapan Daud. Haleluya, saudaraku. Saul itu diurapi dari minyak yang dari buli-buli. Itu dari 1 Samuel 10, saudara. Nanti bisa dibaca di rumah. Ada amin, saudara. Tapi kalau Daud, dia diurapi dari minyak yang dari tabung tanduk. Bedanya apa? Tabung tanduk dengan buli-buli. Haleluya, saudaraku. Amin. Ada bedanya, saudara. Kalau tabung tanduk itu berarti ada yang dikorbankan. Kalau saudara, kalau tanduk seekor binatang diambil, berarti binatangnya harus dipotong, disembelih. Ada pengorbanan, saudara. Ada pertumpahan darah, saudara. Saudara, kita ini, saudaraku, diurapi, saudaraku, sama juga seperti pengurapan Daud, saudara. Mari kita miliki, jangan pengurapan Saul yang dari minyak dibuli-buli, tidak ada pengorbanan, saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga, saudaraku, Daud ini, saudaraku, ketika dia diurapi itu dari pasal 16, Raja Nabi Samuel mengurapi dia dari tabung tanduk, saudara. Berarti ada pengorbanan, saudara. Untuk bisa dapat pengurapan, mari kita, saudaraku, saudara, perhatikan, ada pengorbanan, ada penyangkalan diri di sana. Ada amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus, saudaraku, yang telah berkorban untuk kita, saudara. Dia telah mati di kayu salib, saudara. Kita telah, saudara, melihat itu, saudara. Dan kita juga anak-anaknya, saudara. Tentu kita harus mempersenjatai pikiran kita tentang itu. Untuk kita bisa diurapi, ada pengorbanan, ada penderitaan yang kita alami. Tapi pengorbanan bukan karena kutuk dosa. Ada amin, saudaraku. Katakan kiri kanan, pengorbanan bukan karena kutuk dosa, atau penderitaan bukan karena kutuk dosa. Yesus telah mati untuk kita, menebus kita dari kutuk dosa. Kutuk dosa bukan lagi milik kita. Ada amin. Kutuk penyakitkah, penyakit saudara, keturunankah, tidak perlu kita tanggung-tanggung, saudara. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Itu makanya dosa juga jangan diwarisi lagi, saudara. Mari kita hidup dalam kehidupan yang, saudaraku, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, saudaraku, Raja Daud, kalau kita melihat tadi, saudaraku, dia menuai kemenangan, saudara. Di poin pertama di dalam renungan iman kita lihat Tuhan mau mengaruniakan kemenangan kepada kita. Katakan kiri kanan, Tuhan mau mengaruniakan kemenangan kepada saya. Ada amin. Kita harus tahu itu, saudara. Jangan nanti tanya Tuhan, apakah engkau mau aku menang? Maukah engkau menjawab doaku? Tuhan, saudara, tidak perlu kita tanya seperti itu. Tuhan pasti dia mau mengaruniakan kemenangan. Dia mau memberkati kita. Dia mau supaya kita sehat. Dia mau supaya kita diberkati. Dia mau supaya kita naik terus, bukan menurun, saudara. Ada amin.
Di hari-hari hidup kita, baik hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, hari-hari hidup kita hari-hari yang penuh kemenangan. Dia tidak mau kita sudah hari Minggu menang, lalu hari Senin kalah, hari Selasa, Rabu, Kamis kalah, hari Jumat mulai menang lagi karena dekat hari Minggu, hari Sabtu menang, hari Minggu menang lagi, hari Senin mulai melemah, hari Selasa kalah lagi, Rabu, Kamis kalah lagi, baru hari Jumat sudah mulai dekat lagi hari Minggu. Haleluya. Tuhan tidak mau seperti itu dengan kita. Ada amin, saudaraku? Amin. Tuhan mau setiap hari-hari kita hari yang penuh kemenangan. Ada amin. Haleluya. Makanya dikatakan tadi kita berjalan dari iman, bertolak kepada iman, dari iman kepada iman, berjalan dari iman kepada iman. Ada amin, saudaraku? Berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, saudara. Amin. Saudara, dikatakan Tuhan mau mengaruniakan kemenangan kepada kita. Haleluya. Tuhan mau berperang untuk kita dan mengaruniakan kemenangan kepada kita, karena memang Tuhan tahu walau kadang kita sendiri terlalu sombong untuk menyadari, mengakui bahwa kita tidak mungkin menang di dalam kehidupan ini tanpa Kristus. Satu hal yang perlu kita kikis di sini, kesombongan. Ada amin, Bapak Ibu? Katakan kiri kan, saya mau kikis. Saya mau kikis kesombongan. Yes. Haleluya, saudaraku. Sering kita, saudaraku, menyangka kita ini bisa berdiri tanpa pertolongan Tuhan, bekerja tanpa pertolongan Tuhan, ya, tanpa doa. Udah berdoa, udah, tapi 2 menit doa laporan. Sebelumnya pernah berdoa, tahu berdoa. Lain yang kalau jiwa baru, saudara, ya. Kalau sama sekali nggak tahu berdoa, belajarlah berdoa. Itu makanya ada training dasar rohani. Nanti sore ada training. Pastikan yang belum pernah training, saudara, supaya kita belajar berdoa. Berdoa itu bukan hanya minta tolong, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Berdoa adalah mengakui firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada amin, saudaraku? Amin. Karena kalau firman yang kita akui, di balik iman kita tumbuh, dan firman itu tidak pernah gagal. Ada nyanyian kita dulu, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Masih ingat Bapak Ibu? Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya, sebab dia Allah. Apa? Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah mulia, pemenang, Yesus Raja. Ada amin. Dia tidak pernah gagal. Doa ini, walaupun ini bukan topiknya doa, tapi saya ingatkan, doa termasuk kunci kemenangan Daud. Daud yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, di Mazmur 62. Dan dia berkata, lebih baik 1 hari, ada nyanyiannya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari, saudara, apakah selama ini kita rindukan hadirat Tuhan lebih dari yang lain? Biarlah, saudaraku, kita koreksi diri kita, saudara. Atau lebih kita cinta hal-hal yang lain, barang-barang kah, harta-harta, ya, handphone kita lah, dan lain sebagainya. Lebih kita utamakan fellowship dengan orang lain daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita sadari, saudara. Ada amin? Mari kita sadari. Sebab firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin, saudaraku? Ada dalam renungan iman? Ya, Yohanes 15, dan sediakan Ibu Gembala sedang kita. Sebab di luar, Yohanes 15 ayat 5. Tolong. Ya, ayat 5. Mari sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita akui dengan rendah hati. Amin. Di luar Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ada amin, saudaraku? Amin. Beritahukan kiri kanan, di luar Tuhan, Di luar Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Haleluya. Haleluya. Mari kita sadar sungguh-sungguh ini sudah. Kesadaran kita akan hal itu ada tentunya konsekuensinya, ada hasilnya. Membuat kita tiap pagi berlutut di hadapan Tuhan, berlutut biar bengkok kaki kita, lurus hati kita. Ada amin saudaraku? Jangan terus lurus kakinya, tapi hatinya bengkok. Mana yang kita pilih? Bengkok kakinya bukan maksudnya bengkok sakit saudaraku, bengkok karena berlutut. Jangan bilang aku nggak mau bengkok kakiku bang. Oh, bukan bengkok maksudnya sakit ini maksudnya. Bengkok itu maksudnya berlutut. Kan bengkok kaki kita kalau berlutut begini saudara. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Pegalah saudaraku. Ya, mengampirlah segala macam lah saudara. Tapi biar kita tahu saudara, kalau kita berlutut asam urat akan hilang saudara. Amin. Ini rahasianya dari Pak Gembala dulu saya terima ini. Apa dia bilang? Alui, kalau kita berlutut tiap pagi, nggak dekat asam urat. Iya bang, kenapa? Iya, urat kita itu bergerak dia. Kalau kita berlutut, saya lihat juga sudah iya. Kalau berlutut seperti ini, apa namanya? Urat tertarik, saudara. Artinya bekerja, saudara. Loh kalau nggak bekerja bagian tubuh kita bisa sakit loh, saudara. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa itu saudara, di balik kita bersekutu dengan Tuhan, berkat rohaninya, ada berkat secara badaninya saudara. Amin. Jadi dia double blessing, katakan kiri kanan, double blessing. Double blessing. Banyak berkatnya itu maksudnya. Double berkat. Haleluya. Mari kita kiri kanan dulu. Mari ya, berlutut tiap pagi. Amin. Ada amin saudaraku. Tidak berdoa itu satu kesombongan, saudara. Mungkin kita berkata, aku biasa melakukan pekerjaan itu, bahkan aku mungkin sudah juara dan lain sebagainya. Tapi jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Yes. Amen. Ada amin. Ya, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkata. Daud, dia berperang dengan Tuhan. Loh, tadi kita bisa melihat, saudara, kita membaca tadi hampir sama-sama kata-katanya dengan Goliat loh saudara. Akhirnya maksud saya, Goliat juga berkata, aku akan membunuh engkau pada hari ini. Artinya deklarasi juga Goliat ini, tapi nggak ada dasarnya. Perhatikan, haleluya. Deklarasi kalau nggak ada dasarnya juga nihil. Ada amin. Tapi Daud mendeklarasikan, aku akan memenggal kepalamu dan aku akan memberikan tubuhmu dan tubuh tentara Filistin makanan burung. Tapi ada dasarnya sebelumnya. Apa dia bilang? Aku datang dalam nama engkau datang dengan lembing, tongkat dan pedang, tapi aku datang di dalam nama Tuhan. Ada dasarnya. Diandalkan Tuhan. Sekedar deklarasi saudaraku, sekedar pernyataan kalau nggak ada dasarnya juga tidak akan jadi. Bahkan mungkin setan ketawa. Pak Dokter di sini bilang-bilang begitu. Tapi kalau ada dasarnya kita hidup dalam Tuhan, kita patuhi firman Tuhan, setan sudah nggak bisa menahan itu sudah. Amin. Kan tadi hampir sama-sama deklarasinya saudara ya. Goliat kan berkata begitu juga. Aku akan membunuh engkau. Kan dikatakan begitu kan? Daud juga berkata, tapi bedanya apa? Daud ada dasarnya. Dia berkata sebelumnya, engkau datang dengan lembing, pedang dan tongkat. Aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam, Allah yang kau tantang itu. Haleluya. Bahkan dia berkata lagi, supaya dunia tahu bahwa Israel memiliki Allah. Bukan supaya dunia tahu Daud ini raja yang hebat, bukan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Bukan itu dibilangnya. Bukan supaya dunia tahu bahwa raja Israel sekarang bukan Saul lagi tapi Daud. Bukan, itu kesombongan. Supaya dunia tahu Israel memiliki Allah. Amin. Ada amin saudaraku. Amin. Lalu sudah kita baca tadi, kita lihat dia mengambil alih-alihnya batu. Pertama, kedua dulu dia mendekati saudara. Perhatikan, musuh atau masalah harus dihadapi. Tadi dia katakan dia berlari ke arah musuh.
bukan membelakangi musuh. Masalah tidak bisa ditinggalkan. Kalau masalah ditinggalkan, tetap masalah. Jangan bilang aku keluarlah, bilang di situ sakit hati. Jangan. Ada amin saudaraku. Kalau ada sakit hati, termasuk saya ini saudara, selesaikan. Jangan bilang apa-apa, baca kapan juga sampai mati, sampai madomu di dunia. Mengapa-apa? Itu namanya meninggalkan masalah, saudara. Ada amin. Masalah ditinggalkan tetap masalah, tidak akan selesai sampai kiamat. Daud menghadapi masalah, dia berlari ke arahmu. Tentunya bukan dengan kekuatannya, sekali lagi sudah, tapi dia menghadapi masalah, sudah. Setelah itu dia mengambil batu umpan yang telah disiapkannya, yang diambil dari atas gunung atau di dalam dasar sungai. Sudah. Berarti perhatian saudara sempurna. Katakan kiri kan, perhatian saudara sempurna. Ada batunya bukan diambil dari gunung, karena batu di gunung-gunung itu apa namanya saudara? Wah, bersegi-segi sudah, belum terbentuk sudah. Tapi batu yang ada di dasar sungai cenderung licin, sudah terbentuk sudah. Tahukah saudara, kita berkumpul ini saling membentuk sudah. Kita berkumpul di KKS, makanya mari kita masuk di ibadah, di kumpulan anak-anak Tuhan, supaya kita saling membentuk, saudaraku. Ada amin. Saling membentuk. Jangan bilang ada musuhku di situ, musuh. Jangan, saudara. Mari kita datang, kita selesaikan. Amin. Kita ada untuk menyempurnakan saudara kita. Amin. Katakan kiri kan, saya ada untuk menyempurnakan saudara. Saudara ada menyempurnakan saya. Ada amin saudaraku. Amin. Kita saling menyempurnakan. Makanya mari kita, ada istilah dunia, rapatkan barisan saudaraku. Amin. Amin. Termasuk di KKS, masuklah kita anak-anak Tuhan di KKS. Mari kita saling memberkati. Amin. Saling memberkati, saling menolong, saling mendoakan, saudara. Amin, amin. Ada amin? Amin. Daud mengambil batu bukan di atas gunung, tapi di dasar sungai. Lalu diumbannya, saudara. Diumbannya, semakin juga dia berlari, semakin dekat dengan musuhnya, saudaraku. Diumbannya, saudara. Dan saudaraku kena di dahi Goliat, saudara. Tidak perlu dia 2 kali mengumban, hanya cukup sekali. Wow, ini luar biasa, saudara. Makanya saya katakan tadi, saya belajar, kenapa ya Raja Daud ini pas sekali dia umpan sekali. Karena begini, kalau dia juga terlambat, Goliat bisa membunuh dia loh, saudaraku. Bayangkan Goliat itu pendekar orang Filistin yang terlatih berperang, yang lengkap dengan persenjataan, saudara. Terlambat Daud, dia akan mati juga, saudara. Haleluya. Tapi Daud, saudaraku, dipimpin oleh Tuhan. Amen. Sehingga dia ketika dia memutar alih-alihnya, pas kena di dahi. Amin, saudara. Di dahi ya. Di dahi. Si Goliat, dan Goliat, saudaraku, jatuh tersungkur, saudara. Tidak perlu dia buat 2 kali, hanya sekali. Luar biasa. Makanya saya katakan tadi, saya belajar bagaimana Daud ini tepat, saudara, dibalik dia mendeklarasikan firman, mengucapkan imannya. Amin. Amin. Tapi dibalik itu sebelumnya dia sudah diurapi oleh Tuhan. Ada pengurapan Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin dia. Ada Roh Kudus bagi kita, kita nggak salah. Anak-anakku muda-mudi termasuk memilih jodoh, tidak salah memilih jodoh kalau ada Roh Kudus. Ada amin, saudaraku. Memilih pekerjaan yang seturut firman Tuhan pada akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak tawaran-tawaran pekerjaan yang mungkin menggiurkan, menjanjikan, tapi anak Tuhan tidak salah pilih, saudaraku, memilih pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ada amin, saudaraku. Amin. Karena bukan hanya untungnya yang kita lihat, tapi apakah mempermuliakan Tuhan atau tidak.
Saya yakin anak-anak Tuhan seperti itu. Ada amin Bapak Ibu? Mungkin banyak pekerjaan menggiurkan, menjanjikan, memiliki laba dan lain sebagainya, tapi ada dosa di dalam. Untuk apa kita pilih itu? Haleluya. Amin. Untuk apa kita pilih itu? Saya yakin pekerjaannya seturut firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada amin. Amin. Pekerjaan yang seturut dengan Daud, sekali diputarnya alih-alihnya kena langsung si Goliat, saudara. Makanya saya katakan bukan hanya deklarasi saja, memang ada awalnya. Dia sudah diurapi dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalamnya. Itu tidak boleh kita lupa. Saudara kita ini sudah ada Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ketika kita lahir baru, saudara, itu maka pastikan juga kita sudah lahir baru. Amin. Lahir dari air dan roh, bukan hanya sekedar keturunan Kristen. Karena di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, yang lahir dari daging adalah daging, tapi yang lahir dari roh adalah roh. Yang lahir dari daging tidak berdaya untuk melawan dosa pada akhir zaman ini. Percayalah saudara. Sehebatnya orang saudaraku beragama pada akhir zaman ini, tanpa Roh Kudus dosa nggak bisa dilawannya. Kita sudah membuktikan ini juga sebelum kita lahir baru. Benar Bapak Ibu? Saya ini sudah di sini tahun 90 saudara. Di gereja lama saya dulu. 1 tahun setengah lagi Marguru Sidi, Marguru apa namanya? Marguru Malua, sekolah Sidi. Tapi yang lahir dari daging adalah daging, tidak berdaya. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Kita harus dilahirkan dari roh. Ada amin saudaraku? Yohanes pasal 3 saudara. Ayat 6. Coba ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Nah ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika kita lahir dari kandungan ibu kita, lahir dalam daging, dalam keadaan berdosa, maksudnya saudara, tidak berdaya. Makanya kecenderungan manusia tanpa lahir baru, kecenderungannya jatuh terus dalam dosa, karena belum lahir dari Roh Kudus. Tapi ketika kita lahir baru, saudara, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 1 sampai 5, ayat sebelum ini, saudara, lahir baru, kita baru, saudara, mengalami kekuatan, saudara, daripada Tuhan, saudara. Ada amin Bapak Ibu? Sehingga kita tidak lagi berjalan terus dalam kekalahan, tapi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kunci Daud, saudara, dia diurapi oleh Tuhan. Sebelum, saudara, jauh sebelum dia bertemu dengan Goliat, tentunya, saudara. Ada amin Bapak Ibu? Itu tidak boleh kita lupakan, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel 16 ayat 1, coba. Dia diurapi dari minyak, dari tabung tanduk, saudara, bukan dari muli-muli. 1 Samuel 16, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, pasal 16 ayat 1. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Itu raja yaitu Daud, saudara. Pada waktu itu Daud, saudaraku, dia punya abang-abang, ada 7 orang ya. Lalu Daud ini waktu itu, saudaraku, dia sedang menggembalakan domba ayahnya di padang. Diperhadapkanlah di hadapan Samuel 7 abangnya si Daud, saudara, Eliab, Sama, dan seterusnya. Dan Tuhan berkata, bukan itu. Jangan lihat parasnya. Manusia melihat muka, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Samuel pada waktu itu dia bertanya kepada Isai, orang tua Daud, ini sajakah anakmu? Oh, ada satu lagi dia di padang. Haleluya.
dari padang. Dia menggembalakan domba. Oh, panggil, sebelum dia datang kita nggak bisa makan, kata Samuel. Lalu dipanggil. Ketika Samuel melihat, Tuhan berkata kepadanya, inilah dia, urapilah dia. Ada amin saudaraku? Haleluya. Pengurapan Tuhan ada di dalam diri Samuel, dan diri Daud, saudara. Diurapi dari tabung tanduk. Ada bedanya saudaraku dengan pengurapan Saul. Saul, saudaraku, seorang raja juga sebelum Daud. Tapi sebentar saja dia bisa dikalahkan, saudara. Pada awalnya dia menang, tapi seterusnya kalah, bahkan ditolak oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki kita, saudaraku, demikian. Ada amin? Ayat pertama tadi, kita berjalan dari iman memimpin kepada iman, berjalan dari kemenangan terus kepada kemenangan. Ada amin? Tuhan tidak mau kita seperti Raja Saul, hanya awal-awalnya menang, akhir-akhirnya kalah, bahkan ditentang Tuhan. Tuhan tidak mau, saudara. Ada amin, Bapak Ibu? Tuhan mau kita setia, saudara. Amin. Ini akhir zaman, mari kita setia mengasihi Tuhan. Setia melakukan firman yang sudah pernah kita lakukan selama ini, saudara. Jangan karena situasi firman yang sudah pernah kita lakukan lalu kita tinggalkan. Jangan mau, saudara. Kalau bisa pun kita tambah, apalagi Tuhan. Makanya Raja Daud kan bernyanyi dia, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan dengan apa? Siapakah aku ini? Dengan apakah ku balas Tuhan? Artinya Raja Daud begini, saudara. Hatinya terus bertanya, apa lagi Tuhan? Udah dilakukan yang satu, apa lagi Tuhan? Nah, ini dilakukan nomor 2. Udah dilakukan 2, apa lagi Tuhan? Oh, ini 3. Jangan sudah dilakukan dulu lalu dilupakan, saudara. Alasan lupa. Haleluya, saudaraku. Alasan situasi. Alasan ekonomi sekarang sudah mulai menurun. Alasan krisis di mana-mana. Jangan, saudara. Firman tetap kita praktekkan. Ada amin, Bapak Ibu? Setuju, Bapak Ibu? Katakan kiri kanan. Jangan melepaskan firman yang sudah kita lakukan selama ini. Amin. Baik hidup kudus, baik hidup berkorban, saudaraku. Baik hidup menjadi saksi. Amin, Bapak Ibu. Baik hidup menolak dosa. Jangan, saudaraku, saudara, kita lupakan, saudara. Mari kita menaik, kita tambah lagi. Apalagi Raja Daud berkata, apalagi Tuhan yang belum lagi kulakukan, apalagi Tuhan. Biarlah hati kita seperti itu. Ada amin, Bapak Ibu? Kita menanya kepada Tuhan, apalagi yang aku lakukan Tuhan? Ini sudah kulakukan, apalagi tolong aku lagi Tuhan. Saudaraku, berjalan dari iman memimpin kepada iman, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, saudaraku. Haleluya. Ada amin? Saudara, Raja Daud, saudaraku, dia menuai kemenangan. Intinya tadi, Tuhan mau mengaruniakan kemenangan kepada kita. Amin. Di dalam Zakaria pasal 6 ayat 6, pasal 4 ayat 6 dikatakan, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Saudara, ditekankan di sini, saudara, untuk kita menang, Roh Kuduslah, saudaraku, kekuatan kita. Katakan kiri kanan, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Amin. Nabi Zakaria berkata, Zakaria 4 ayat 6, mari sama-sama. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari pastikan, saudara, ada Roh Kudus bersama kita. Pastikan penuh dengan Roh Kudus tiap-tiap hari, saudara. Dan Roh Kudus itu memimpin kita untuk kita, saudara, mengandalkan Tuhan, saudara. Amin.
untuk berlutut kepada Tuhan. Sudah berdoa tadi pagi Bapak Ibu? Sudah? Puji Tuhan, saudara. Besok juga terus, Senin, Selasa, tiap hari, saudara. Beri waktu kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari yang kita mulai dengan doa, hari-hari yang penuh kemenangan. Yes. Tapi hari-hari tanpa doa, hari-hari yang penuh kekalahan. Bisa dicek dalam hidup kita, saudara. Bisa dilihat, saudara. Mungkin saudara berkata, aku udah berdoa pun masih kalah lagi. Tentu saja doa adalah awalnya, saudara. Harus juga kita teruskan tentunya. Doakan yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Amin. Ada amin, saudaraku. Tapi kita harus akui dengan rendah hati, doa adalah kunci utama untuk menang, saudara. Katakan kiri kanan, doa adalah kunci utama. Kunci utama. Dan yang pertama untuk saya menang tiap-tiap hari. Ada amin? Ada kunci berikutnya tentunya, seperti Daud tadi, dia ucapkan di deklarasinya, firman Tuhan diucapkan, saudara. Ada amin? Tapi kunci utama adalah doa kita. Saudara, Raja Daud, saudaraku, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Jauh sebelum dia menghadapi Goliat, dia sudah diurapi. Dan pengurapannya ini saya ulangi sekali lagi, bukan abal-abal, bukan dari minyak dibuli-buli yang tidak ada pengorbanan. Minyak yang diambil dari tabung tanduk, berarti ada pengorbanan. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Mau kita diurapi, ada pengorbanan. Katakan kiri kanan, mau diurapi, ada pengorbanan. Jangan dikit-dikit pengorbanan mengeluh. Aduh, sakit kali mengikut Tuhan ini. Capek kami. Banyak pengorbanan. Padahal itunya, saudaraku, buktinya kita cinta Tuhan, saudara. Ada amin, Bapak Ibu? Tahukah saudara, Tuhan melihat hati kita ini bukan hanya karena ucapan kita. Sering kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu bagus. Tapi tentu tidak cukup sampai di situ, saudara. Tuhan melihat dalam prakteknya sehari-hari. Ada amin, Bapak Ibu? Ada prakteknya sehari-hari. Semalam Ibu Gembala, waktu kami ini melipat renungan iman, saudara, dia ceritakan ada dulu anak Tuhan di luar negeri yang bernama Erik. Dia, saudaraku, berlomba untuk lari, saudara. Tepat pula perlombaan ini hari Minggu dibuat. Tapi dia mengambil keputusan dia tidak ikut. Padahal itu di dalam perlombaan itu dia punya potensi untuk dapat juara satu, saudara. Karena dia sudah berlatih, saudara. Dia disiplin orangnya. Tapi dibuat pula pada hari Minggu, hari perlombaan. Yang mengambil keputusan dia tidak ikut, saudara. Karena dia harus hormati Tuhan lebih daripada segalanya. Ada pengorbanan. Tahukah saudara hasilnya? Haleluya. Akhirnya dia sudah diberi kesempatan berikutnya. Dan dia menang, saudara. Haleluya. Kalau kita, saudaraku, terbuang kesempatan kita gara-gara kita memilih Tuhan, tak usah takut. Ada cara Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau berutang, saudara. Ada istilahnya, Tuhan tidak kalah memberi. Katakan kiri kanan, Tuhan tidak kalah untuk memberi. Tuhan tidak kalah untuk memberi. Kalau kita sudah memberi, masa Tuhan tidak memberikan berkat sama kita? Nggak masuk di akal. Katakan kiri kanan, kalau saya sudah memberi, masa Tuhan tidak memberi sama saya? Ada amin. Tuhan tidak kalah memberi, saudara. Makanya mari setiap ada kesempatan kita memberi juga bersukacita. Dalam penderitaan mari kita senyum sukacita, saudara. Bukan kita disepelekan gara-gara kita memilih firman Tuhan. Tersenyumlah, saudara. Jangan kata, sakit kali mengikut Tuhan ini. Gara-gara mengikut Tuhan ini aku disepelekan, diejek.
Dibilang nasumara ada kamu. Padahal aku punya adat. Tak usah saudaraku, kecut dan tawar hati. Ada amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, biasa orang melakukan firman pasti ada saudara tantangan. Amin. Jangan manusia lagi, Tuhan Yesus saja saudara. Ada amin. Apa yang rupanya kekurangan Tuhan Yesus, tapi dia diejek bahkan sampai disalibkan saudara. Tapi yang benar tetap benar. Amin. Dunia ini bagaimanapun siasatnya nggak bisa membolak-balik itu. Yang benar tetap benar. Amin. Ada amin saudaraku. Amin. Kebenaran akan muncul saudara. Sama seperti terang pagi hari. Pernah terlambat matahari terbit? Tidak. Waktu gempa tsunami Aceh dulu 2004 terlambat matahari terbit. Tidak. Waktu gempa di Nias 2005 terlambat matahari terbit. Tidak. Waktu gerhana cincin tahun yang lalu ada gerhana cincin ya. Tidak. Matahari kita lihat seperti cincin. Terlambat matahari terbit? Tidak. Gak pernah. Memang itu firman Tuhan berkata saudara. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Mazmur 37 ayat 4 ayat 6. Tolong Mazmur 37 ayat 6. Janji Tuhan dimunculkan Tuhan seperti fajar di pagi hari. Makanya ada yang kita itu. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Oh haleluya. Ada amin. Katakan kiri kanan, Tuhan memunculkan kebenaran saya seperti siang. Artinya seperti matahari pagi, saudara. Saya udah umur 52 tahun sekarang, saudara. Saya nggak pernah melihat matahari terlambat terbitnya jam 7. Lalu terbenamnya nanti terlambat jam 7 malam juga. Nggak pernah. Ada amin, saudaraku? Atau ada yang pernah dalam umur saudara pernah lihat matahari terlambat terbit? Pagi dia pernah? Nggak. Bapak Marbun, Bapak Sanovet pernah lihat matahari terlambat terbit? Nggak pernah. Opung Nami pernah terlambat terbit matahari? Nggak pernah. Walaupun hari hujan, beberapa hari ini hujan. Hari ini hari kemarau. Tuhan berkata. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Amin. Tuhan baik, sudah. Tuhan berkata, anak-anakku hari ini beribadah. Biarlah awan menurunkan hujan di sana di laut. Amin. Supaya ikannya bersorak-sorak. Tahu saudara kalau turun hujan di laut, ikannya bersorak-sorak. Apa nyanyiannya? Sorak-sorak bergembira. Haleluya. Ada amin. Nah, sudah puji Tuhan. Ada amin. Jadi kebenaran anak-anak Tuhan, Tuhan munculkan seperti siang, seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat, saudara. Ada amin, Bapak Ibu. Jangan katakan nanti tertutup pula hakku. Hak kita anak-anak Tuhan tidak bisa, saudara. Tertutup karena ada Tuhan pembelanya, saudara. Di bangsa ini juga kita doakan. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Saudara, nomor 2, saudara. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kemenangan. Yes. Ada amin. Maka hati kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Daud tadi mengandalkan Tuhan, saudara. Sangat luar biasa, beda dengan beda